Pernahkah kamu menghadapi suatu masalah yang sangat aneh dan terlihat mustahil untuk kamu pecahkan sendiri? Belum lagi jika masalah itu bukanlah masalah yang bisa kita diskusikan kepada orang lain ataupun orang terdekat kita. Tentu kita pasti pernah berada di posisi ini. Kita akan merasa sangat sendirian karena tak kunjung menemukan jawaban dari permasalahan itu. Terkadang kita juga sungkan melibatkan orang lain yang kita kenal ke dalam permasalahan kita. Terkadang juga yang kita butuhkan adalah sebuah jawaban dari orang yang kita tidak kenal sebelumnya dan dengan tulus akan membantu memecahkan permasalahan kita. Bagaimana jika aku bilang kalau kamu bisa menuliskan permasalahan itu di dalam surat dan mengirimkan ke toko kelontong? Sudah kamu mengirimkan surat itu, kamu akan menerima balasan berisikan solusi untuk permasalahan yang kamu hadapi. Kamu tidak perlu menuliskan nama ataupun informasi lainnya selain masalah kamu. Kamu hanya perlu datang ke toko dan menyerahkan surat itu. Terdengar sangat efisien dan ajaib, bukan? Keajaiban ini bisa kamu temukan pada buku Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Sebelum kita membahas isi bukunya, ayo kita kenalan dulu dengan sang penulis, Keigo Higashino, lahir di Osaka pada 4 Februari 1958. Beliau adalah lulusan sarjana teknik elektro Universitas Osaka. Semasa dia masih SMA dan kuliah, Higashino sudah sering menulis dan memperlihatkan hasil-hasilnya kepada teman-temannya. Pada 1981, Higashino sudah menyelesaikan pendidikannya dan telah bekerja sebagai teknisi. Pada waktu ini, beliau juga sudah menikah dengan istrinya yang bekerja sebagai guru. Higashino tetap menjalankan hobi menulis novel misteri setiap akhir pekan. Tulisan yang sudah ia selesaikan, kemudian ia kirimkan untuk menjadi bahan pertimbangan pada Edogawa Rampo Prize. Rampo Prize adalah penghargaan yang diberikan kepada novel-novel misteri yang belum pernah dicetak sebelumnya. Penghargaan ini disponsori oleh Kodansha dan Fuji Television. Jika menangkan penghargaan ini, buku kalian bisa diterbitkan oleh Kodansha. Dan juga kalian bisa mendapatkan hadiah sebesar 10 juta yen. Pada 1985, saat Higashino berusia 27 tahun, ia menangkan penghargaan ini dari novel misterinya yang berjudul Hokago. Dengan nominal hadiah yang sangat besar itulah, Higashino memutuskan untuk berhenti bekerja dan beralih menjadi penulis penuh waktu. Dia juga memutuskan untuk pindah dari Osaka ke Tokyo untuk memulai karir barunya. Sejak saat ini, karir Higashino terus mereka dan dia menerima banyak penghargaan untuk novel-novel yang dia tulis. Pada tahun 1999, ia menangkan penghargaan Mystery Writers of Japan Award untuk novelnya berjudul Naoko. Kemudian pada tahun 2006, dia memenangkan 134th Naoki Prize untuk novelnya berjudul The Devotion of Suspect X, atau dalam bahasa Jepangnya Yogisha X no Kenshin. Higashino memiliki cara penulisan yang istimewa. Beliau menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan juga tertata. Hal ini tentu menjadi nilai tambah bagi Higashino di kalangan pembaca pemuda. Namun, ini tidak berarti tulisannya tidak memiliki arti yang mendalam. Dia mampu membuat cerita lebih dalam dari apa yang diperkirakan orang. Penulisannya yang sederhana tetap mampu menyalurkan emosi kepada pembaca. Wah, menarik sekali bukan dari profil singkat yang udah aku bacain tentang penulis ini? Beliau ini ternyata bukan sembarang beliau ya. Nah, sekarang kita bahas salah satu bukunya, yaitu tentang toko kelontong ajaib itu, yaitu yang ini, Toko Kelontong Ajaib Namiya. Buku ini terbagi di atas 5 bab dengan 398 halaman dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Setiap babnya menceritakan kisah orang-orang yang berbeda dengan permasalahan yang mereka hadapi. Buku ini juga menggunakan alur yang maju mundur, tapi tidak perlu takut kebingungan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Higashino sudah menulis buku ini dengan sangat apik. Kamu dijamin akan menikmati setiap perjalanan waktu di dalam buku ini. Cerita dimulai dengan 3 sekawan yang baru saja selesai mencuri di suatu malam. Mereka adalah Atsuya, Kohei, dan Shota. Ketiga sahabat ini sedang melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah toko kelontong tua yang sudah lama tidak beroperasi. Toko itu kotor dan penuh debu. Toko itu juga berisi barang-barang dari masa lalu atau antik.
Mungkin sekitar 40-60 tahun ke belakang. Ketiga sahabat itu terpaku dengan situasi di sekitar mereka. Mereka memeriksa sekitar dengan teliti sambil meneka-neka kemana pergi sang pemilik toko. Atsuya saat itu sedang berkeliling untuk mencari tempat tidur yang layak mereka pakai. Tiba-tiba terdengar suara sama dari belakangnya. Atsuya seketika menoleh dan melihat ada sepuyuh surat yang jatuh ke dalam kotak yang diletakkan di dekat pintu. Jantung Atsuya berpacu karena seharusnya tidak ada kiriman surat di malam larut yang seperti ini. Selain itu, ini adalah toko kelontong tua. Siapa yang mau mengirim surat ke toko ini? Seketika Atsuya sadar, mungkin saja seseorang benar-benar sudah mengetahui keberadaan dirinya dan teman-temannya. Atsuya dengan hati-hati membuka pintu toko itu, namun saat dibuka tidak ada siapapun di sana. Dia akhirnya mengambil surat itu dan mendapati bahwa surat itu ditulis oleh kelinci bulan. Atsuya membawa surat ini ke teman-temannya dan mereka mulai meneka-neka mengapa surat ini dikirimkan dan apa isi surat ini. Ketiganya mulai membaca surat itu. Dengan surat ini, saya ingin mendiskusikan sesuatu. Pengirim surat dengan nama Nona Kelinci Bulan memulai suratnya dengan kalimat tersebut. Dijelaskan bahwa Nona Kelinci Bulan ini adalah salah satu atlet olahraga Jepang yang dipercayai mewakili Jepang untuk mengikuti Olimpiade. Nona Kelinci Bulan memiliki seorang kekasih yang menjadi pendukung terbesarnya. Namun, sang kekasih divonis terkena kanker dan tidak memiliki usia hidup yang sangat lama. Hal ini membuat Nona Kelinci Bulan terjebak di antara dilemanya. Dia ingin melanjutkan Olimpiade seperti apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Tapi di sisi lain dia juga ingin mendampingi kekasihnya di saat masa hidupnya. Namun Nona Kelinci Bulan tahu kekasihnya tidak akan membiarkan dirinya meninggalkan Olimpiade demi menamainya berobat. Nona Kelinci Bulan merasa putus asa karena tidak sanggup memilih salah satu di antara kedua pilihan itu. Nah, tadi itu adalah isi dari bab 1, keajaiban toko kelontong Namiya. Sekarang kita akan membahas pada bab kedua buku ini. Pada bab kedua, cerita dilanjutkan dengan kisah Matsuoka Katsuro. Katsuro diceritakan sebagai seorang yang mencintai musik dan ingin bekerja pada bidang itu. Ia telah banyak tampil pada pentas-pentas yang amatir dan penampilannya hampir selalu diakui oleh para penonton. Suatu hari, sehabis tampil, seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa kamu tidak menjadi musisi?" Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak bisa. Katsuro tidak menerima restu untuk menjadi musisi dari kedua orang tuanya maupun sanak keluarganya. Sebagai anak laki-laki pertama dan satu-satunya, dia diharapkan dapat melanjutkan toko ikan milik ayahnya. Katsuro merasa terjebak di antara kewajiban berbakti pada orang tua atau keinginannya mengejar mimpi menjadi pemusik. Akhirnya Katsuro memutuskan untuk mengirim pesan ke toko kelontong Namiya. Nah, itu juga adalah salah satu potongan cerita dari isi buku Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Gimana ya? Apakah Nona Kelinci Bulan dan Katsuro berhasil menemukan jawaban atas permasalahan mereka? Kira-kira apa pilihan terakhir Nona Kelinci Bulan ya? Apakah dia tetap melanjutkan Olimpiadenya? Ataukah dia meninggalkan Olimpiade dan menghabiskan sisa waktunya dengan kekasihnya? Lalu bagaimana dengan Katsuro ya? Bisa nggak ya dia berbakti pada orang tuanya sekaligus mewujudkan mimpinya yang dekat namun terasa jauh? Kalau kalian penasaran, kalian bisa datang ke perpustakaan Universitas Kristen Maranatha untuk membaca langsung dan melihat langsung keajaiban toko kelontong Namiya dengan mata kepala kalian sendiri. Sekian dulu beda buku minggu ini. Kalau misalkan kalian ada saran atau request untuk mereview buku tertentu, kalian bisa komen di bawah ya. Sampai jumpa di beda buku selanjutnya. Salam literasi.